Shalom, selamat pagi, selamat beribadah secara online bersama kami. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Shalom, selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan kita bersyukur karena kita ada kesempatan yang sangat indah untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik, seperti biasa, mari kita membuka pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia meletakkan hukuman atas dirinya. Baik, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita berdoa dulu, dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah lewat daripada perjamuan kudus ini memperingatkan kepada kami akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kami daripada belenggu dosa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk menyertai perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Pembacaan yang terakhir yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-29. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk perjamuan kudus ini. Dan kami diingatkan Tuhan bahwa dengan kami menyertai dan mengikuti ikut serta dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan untuk kami. Bahkan juga kami makan dengan roti yang satu dan minum daripada cawan yang satu, yang menunjukkan bahwa kami adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, saya berdoa
supaya setiap kami yang mengikuti, yang menyertai perjamuan kudus pada pagi hari ini, biarlah kiranya itu menguatkan kami dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan berkati dan jumpa lagi. Shalom saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di ibadah Ahad Online SIB Fuliwa. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, saya mau mengajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika saat ini saudara masih kuat dan saudara masih sehat, semua karena Tuhan. Jika saat ini saudara masih bisa bekerja dengan baik, semua karena Tuhan. Dan jika saat ini juga saudara masih bersama-sama dengan orang-orang yang saudara cintai, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Di pagi hari ini dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara kita sama-sama berdoa, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua perkara yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, segala berkat yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama rindukan suara Tuhan. Kami rindukan apa yang menjadi isi hati Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami buka hidup kami. Dan kami percaya dimanapun kami berada, firman Tuhan akan disampaikan dan menjamah setiap kami. Dan kami akan diberkati oleh firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lagi dalam masalah menemukan jalan keluar, yang kehilangan pengharapan, mendapatkan pengharapan yang baru. Ini kami Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, sama-sama kita katakan, amin. Nah, haleluya saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diberi tema keselamatan. Sekali lagi, tema ibadah kita minggu ini adalah keselamatan. Jika kita berbicara tentang keselamatan saudaraku, maka akan ada begitu banyak pertanyaan, seperti apakah saudara dan saya kita sudah yakin apakah kita benar-benar telah selamat? Ataukah dengan cara apakah kita diselamatkan? Ataukah seperti apa kita bisa diselamatkan? Dan juga ada pertanyaan, setelah kita selamat, apa yang harus kita lakukan? Nah saudaraku, saya mau katakan bahwa keselamatan adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh kita manusia. Siapapun dia, siapapun orangnya, semua kita membutuhkan yang namanya keselamatan, saudara. Dan saya katakan bahwa keselamatan adalah salah satu hal yang terpenting yang dibutuhkan oleh manusia. Dan saya juga percaya bahwa setiap manusia sadar dan mereka pun berusaha untuk mencari yang namanya keselamatan. Seringkali kita temukan orang-orang di luar sana, mereka berusaha untuk hidup baik, mereka menolong orang lain, mereka memberikan sedekah bagi orang lain, memberikan persembahan syukur, persembahan korban syukur dan sebagainya, saudaraku. Itu semua semata-mata untuk mereka bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Tapi saya mau katakan satu hal, bahwa sehebat apapun manusia berusaha, tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tidak seorang pun manusia yang bisa menyelesaikan yang namanya dosa. Firman Tuhan pada Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan semua orang, artinya saudara dan saya pun juga telah berbuat dosa. Dan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti telah terpisahnya hubungan kita manusia dengan Allah. So semua kita telah berbuat dosa dan setiap kita telah terpisah dengan Tuhan kita. Nah saudaraku, dosa tidak memandang siapa kita, apa status sosial, entah engkau adalah orang yang kaya, orang miskin, anak kecil atau orang yang sudah lanjut usia. Setiap kita telah berbuat dosa, saudaraku. Dan ketika kita berbuat dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah terpisah dengan Allah Bapa kita, saudara. Jadi tidak sekedar kita berdosa,
tetapi juga dampak dari dosa kita terpisah daripada Allah kita. Dan yang lebih parahnya lagi saudaraku, dicatat di dalam Roma 6 ayat 23 bagian E, sebab upah dosa ialah maut saudaraku. Jadi tidak sekedar kita terpisah daripada Allah Bapa kita, tetapi upahnya juga adalah maut. Maut berbicara tentang kematian, penyiksaan yang kekal saudaraku. Jadi betapa mengerikan kita adalah orang-orang yang berdosa, kita terpisah daripada Allah, dan sebagai ganjarannya juga saudaraku, kita harus menerima nama maut atau hukuman kekal itu saudaraku. Tetapi karena cintanya Tuhan, tetapi karena cintanya Allah kepada saya dan saudara, begitu luasnya kemurahan Tuhan yang Dia berikan bagi saudara dan saya, sehingga Dia tidak mau ada seorang pun dari kita binasa. Karena cintanya yang begitu besar, karena kasihnya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Sehingga terjadi satu peristiwa yang sangat besar saudaraku, yang dicatat di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal saudaraku. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, begitu besar cintanya Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami maut itu, tidak mengalami hukuman itu, melainkan memperoleh kehidupan kekal bersamanya nanti saudara. Satu hal yang luar biasa, satu hal yang mengalahkan logika manusia, di mana cinta Allah, di mana kasih Allah melampaui akal pikiran manusia, Dia berikan bagi saudara dan saya, karena Dia begitu mengasihi kita semua. Nah saudaraku, saya mau katakan bahwa sejak mula manusia jatuh ke dalam dosa, sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, di saat itulah Allah telah memikirkan bagaimana cara menyelamatkan kita manusia. Jadi keselamatan yang dipersiapkan Allah bukan baru saja saudara, tetapi pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, di situ Allah telah memikirkan bagaimana cara Dia menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, dari hukuman itu saudaraku. Nah saudara, jika kita baca Bible kita baca Alkitab kita, di perjanjian lama khususnya, kita melihat bagaimana Allah mulai mengutus nabi-nabinya. Ada begitu banyak nabi yang diutus oleh Tuhan. Kalau kita baca ada Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Yunus, Elia, Elisa. Ada begitu banyak nabi yang Tuhan kirim ke dunia, yang Tuhan utus untuk membawa manusia kembali kepada Allah, untuk membawa manusia dari kehidupan yang jahat kembali ke kehidupan yang baik, untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara, tidak begitu berhasil, karena tidak seorang nabi pun yang bisa menyelesaikan yang namanya dosa. Nah sampai pada puncaknya saudara, Dia harus turun sendiri dari surga, meninggalkan segala kemuliaan yang Dia miliki, untuk turun ke bumi demi saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa saudara. Betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa luar biasanya Allah kita. Dia memikirkan kita begitu rupa, sehingga Dia tidak mau seorang pun daripada kita binasa saudaraku. Pada puncaknya Ia harus mati di atas kayu salib saudaraku. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah, Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya harusnya saya dan saudara kita yang menanggung hukuman itu, tetapi Dia menggantikan kita di atas kayu salib, sehingga dosa kita telah diselesaikan di atas kayu salib, sehingga saya dan saudara boleh selamat. Dan pada puncaknya di atas kayu salib Dia mengatakan bahwa sudah selesai. Dan ketika Dia mengatakan sudah selesai, sudah sepatutnya saya dan saudara benar-benar percaya bahwa dosa kita benar-benar telah diselesaikannya di atas kayu salib, dibayar lunas oleh darah yang sangat mahal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga saudara dan saya percaya kepadanya, kita tidak binasa, karena dosa kita telah diselesaikan Dia di atas kayu salib. Seperti itu kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal.
Wow, luar biasa. Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Sehingga hanya oleh darahnya kita diselamatkan. Nah saudaraku, jika kita baca lagi di Roma pasal 3 ayat ke-24 dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, saya mau katakan bahwa inilah konsep keselamatan kita orang Kristen. Kita orang Kristen diselamatkan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan bukan karena perbuatan baik kita, saudaraku. Kita sungguh-sungguh diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Lewat penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku. Nah saya mau katakan bahwa bagian Tuhan atas kita, Dia menebus dosa kita. Dia memberikan kita kasih karunia. Dan Dia memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma. Itu adalah bagian yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Sekali lagi saudara, bagiannya Tuhan, Dia menebus dosa saya dan saudara. Dia memberikan kita kasih karunia. Dan Dia memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma. Itu bagian yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Dan di sisi lain ada bagian yang harus kita lakukan sebagai manusia, saudaraku. Nah, bagian kita adalah kita harus memiliki iman, percaya kepadanya. Sebagai satu-satunya juru selamat kita, sebagai satu-satunya orang yang menebus dosa kita, dan sebagai Tuhan dan Raja kita, saudaraku. Itu bagiannya kita. Sekali lagi, bagiannya Tuhan, Dia menebus dosa kita, Dia memberikan kita kasih karunia, dan Dia memberikan kita keselamatan. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, seperti yang dikatakan firman. Kita harus memiliki iman yang percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Sebagai satu pribadi yang telah menyelamatkan dosa kita, menebus dosa kita. Dan kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita, saudara. Itu bagian yang harus kita lakukan. Sama seperti dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 28, kita dibenarkan karena iman, saudara. Jadi kita yang dulunya sebagai orang bersalah, sebagai orang yang berdosa, kita dibenarkan oleh iman kita, oleh percaya kita kepada Tuhan, saudara. Dan juga dicatat di dalam Efesus 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, saudara. Saudara baca baik-baik, kita dibenarkan oleh iman, kita diselamatkan juga oleh karena iman, saudara. Jadi ada bagian yang Tuhan berikan, ada bagian yang harus kita lakukan untuk kita mendapat keselamatan itu, saudara. Di Roma dikatakan kita dibenarkan oleh iman. Dan di Efesus mencatat bahwa kita diselamatkan oleh iman. Jadi bagian saya dan saudara adalah kita memiliki iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Dia sungguh-sungguh telah menyelesaikan dosa kita. Jika saat ini saudara masih ragu apakah saya telah selamat, saya katakan bahwa jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jika saudara memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakinkan bahwa saudara menjadi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dimanapun saudara berada, katakan amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Jika kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus hidup dengan penuh sukacita. Kita harus hidup dengan orang pengharapan. Kita adalah orang-orang kemenangan, saudara. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam rasa takut. Kita hidup dalam rasa khawatir. Kita bimbang dan takut akan dunia ini. Gejolak dunia membuat kita takut, saudara. Tetapi saya katakan bagi saudara bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang yang telah ditebus. Kita orang-orang kemenangan. So kita harus hidup sebagai orang-orang pemenang, saudara. Jangan lagi saudara takut akan dunia ini. Jangan saudara khawatir akan dunia ini, akan masalahmu, saudaraku. Nyawanya saja Dia berikan bagi saudara dan saya. Apalagi cuma masalah kita yang sepele, akan Dia selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara. Ada satu lagi perkataan Yesus yang sangat luar biasa, yang tidak bisa disebutkan oleh orang lain. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Satu statement yang luar biasa yang diucapkan Yesus sebagai satu sosok manusia dan sosok Tuhan, yang tidak pernah disebutkan oleh orang-orang lain,
Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya mau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa Yesus katakan bahwa dia adalah jalan? Saudara harus tahu, Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Yesus pernah mengatakan, tidak ada seorang pun di dunia ini, saudara, bisa datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Kenapa? Karena dia satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Makanya dikatakan bahwa dia jalan. Firman lain mencatat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain daripadanya kita diselamatkan. Hanya oleh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara. Dia satu-satunya jalan bagi saya dan saudara. Hanya dia yang pernah turun dari surga ke bumi dan kembali dari bumi ke surga. Hanya dia yang pernah lewat jalan itu. So hanya dialah satu-satunya jalan bagi saudara dan saya supaya kita selamat. Yang kedua, dia katakan bahwa akulah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan bahwa dialah kebenaran, saudara? Kalau kita baca di Bible kita, di Alkitab kita, kita melihat ada begitu banyak catatan. Setiap bangsa itu memiliki Allahnya sendiri. Setiap bangsa memiliki ilahnya sendiri. Tetapi cuma satu yang turun dari surga ke bumi, menyatakan dirinya ada, menyatakan dirinya berkuasa, yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya ada, berkuasa, dan dia melakukan segala mujizat, menyatakan bahwa dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa saudara merasakan atmosfer yang sama, sentuhan yang sama di pagi hari ini. Yang ketiga, dia katakan bahwa dialah kehidupan. Kenapa dia kehidupan, saudara? Saudara harus tahu, setiap kali Yesus ketemu orang mati pasti bangkit. Wow, luar biasa. Kenapa orang mati bisa bangkit, saudaraku? Karena dialah pemilik kehidupan itu. Karena dialah sang pemilik kehidupan itu. Jadi siapapun yang mati, ketika Yesus jumpa, dicatat di Alkitab, setiap orang mati, ketika Yesus jumpai, pasti bangkit. Karena dialah pemilik kehidupan itu. Ada juga Lazarus yang sudah 4 hari mati, saudaraku. Bayangkan, 4 hari dia telah mati. Yang kalau kita lihat bahwa fisik manusia dalam 4 hari sudah mulai membusuk. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus berkata, Lazarus, keluar. Apa yang terjadi, saudaraku? Sekalipun sudah 4 hari mati, sudah mulai membusuk tubuhnya, tapi ketika Yesus bilang, Lazarus keluar, saat itu juga Lazarus yang telah mati 4 hari, dia keluar dari dalam kubur, saudaraku. Kenapa bisa demikian, saudaraku? Karena Yesus Tuhan, pemilik kehidupan itu. Siapapun yang mati, dia bisa berikan kehidupan. Itu sebagai suatu gambaran bagi kita, saudaraku. Jika suatu saat kita mati nanti, itu adalah gambaran kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudaraku. Jadi dimanapun saudara berada hari ini, pastikan kita adalah bilangan orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita orang telah diselamatkan. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi hidup kita adalah Kristus. Jika kita belum diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Tetapi kita adalah orang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mulai hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik kita. Jika saat ini saudara melakukan hal-hal yang baik, jika saat ini saudara menolong banyak orang, memberikan banyak persembahan, itu bukan supaya untuk saudara selamat. Tetapi itu dampak ketika saudara telah diselamatkan. Saudara memberi hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setelah kita diselamatkan, marilah saya mengajak kita semua sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Kita bagikan kasih karunia yang sama kepada orang-orang lain yang belum menerima keselamatan itu. Kita mengajak semua orang kita jumpai untuk percaya kepada Tuhan yang telah menebus dosa kita, yang telah membawa kita dari gelap menuju Tuhan, dari kebinasaan kepada kehidupan kekal yang abadi, saudara. Firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini, dan saya percaya setiap kita dimanapun saudara berada, firman ini menyentuh saudara dan mengubahkan hidup saudara. Jika bagi saudara yang belum percaya, hari ini mari belajarlah untuk percaya. Jika saudara yang selama ini belum sungguh-sungguh percaya,
Hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita semua menerima keselamatan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah iman yang percaya kepada Tuhan. Karena lewat iman kitalah kita dibenarkan. Lewat iman kitalah kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini saudaraku. Saya percaya hari ini kita semua diberkati. Yang selama ini bimbang dan ragu mendapat kepastian daripada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita berdoa menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Buat semua firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami meteraikan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena hidup kami telah ditebus oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami diselamatkan bukan karena hasil upaya kami. Kami diselamatkan semata-mata hanya karena kasih kemurahan daripada Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mencintai kami. Tuhan begitu mengasihi kami sampai hari ini Tuhan. Jika Engkau dapati dalam hidup kami begitu banyak kelemahan dan kekurangan, ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami mau datang kembali kepada Tuhan. Memberikan hidup kami, memberikan diri kami kepada Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini tergenapi dan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita di pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami datang berdoa, menaikkan ucapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati saudara semua dimanapun kita berada. Haleluya.